Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dewi Septiani. I'm a 4th semester English education student. We meet again in reading subject, but now it's not reading comprehension anymore, but extensive reading. This time, I will explain material about novel. You all must be familiar with the novel, right? There must be a lot of people here who like novel. But do you know more clearly what a novel is? And what are the components in the novel? If not, let's study together about novel. Okay, in the material about novel, I will explain about definition of novel. Jadi, dalam materi novel ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian dari novel. And the second is elements of novel. Yang kedua itu komponen-komponen yang ada di dalam novel. The third is type of novel. Yang ketiga itu tipe-tipe novel. And the last is characteristic of novel. Dan yang terakhir adalah karakteristik dari sebuah novel. Okay, the first explanation is about definition of novel. Jadi penjelasan yang pertama ini adalah tentang pengertian novel. Novel is a type of literary work in the form of prose. The story in the novel is the result of the work of imagination that discusses the problem of a person's life or various characters. Jadi, novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Dan prosa sendiri itu merupakan salah satu genre dari karya sastra, yang dalam prosa tersebut terdapat aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang dirancang oleh imajinasi pengarangnya. Nah, jadi cerita dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Okay, the second explanation is about elements of novel. Jadi, penjelasan yang kedua ini tentang komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam novel. The first element in the novel is theme. Theme is core of the problem that the author wants to put forward in his work. Tema merupakan inti masalah yang ingin dikemukakan pengarang dalam karyanya. Oleh karena itu, tema merupakan hasil kesimpulan dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan penokohan dan setting. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema yang merupakan pokok bahasan atau inti persoalan yang melandasi sebuah cerita. The second element of novel is character. Characterization is a description of the character given by the author to the character in the story. Penokohan adalah penggambaran tokoh yang diberikan pengarang kepada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Jadi penokohan ini berkaitan dengan sikap, keinginan, minat, emosi, dan prinsip moral para tokoh di dalam cerita. The third element of novel is viewpoint. Point of view is the way the author places himself, and also the way the author saw various kinds of events in the story presented. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dan juga cara pengarang menunjukkan berbagai macam peristiwa dalam cerita yang disajikan. The fourth element of novel is mandate. Mandate is a message contained in a novel. Jadi,
Unsur keempat yang ada dalam sebuah novel yaitu mandat. Mandat adalah amanat yang terkandung dalam sebuah novel. Jadi, dalam sebuah novel pasti akan ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Pesan dalam novel tersebut tersimpan rapi, tersirat maupun tersurat. Sehingga, untuk mendapatkan pesan tersebut, pembaca harus melengkapi novel yang dibacanya. Okay, the fifth element of novel is plot. Plot is a series of events that make up the course of the story. Okay, unsur novel yang kelima adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Dan alur ini dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang pertama yaitu alur maju. Alur maju ini terjadi jika peristiwa dalam cerita tersebut bergerak secara bertahap berdasarkan urutan kronologis. Nah, dan yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur ini terjadi jika di dalam cerita tersebut terjadi karena peristiwa sebelumnya yang berhubungan secara langsung. And next, the sixth elements of novel is language style. Language style consists of personification, simile or parable, and hyperbole. Oke, selanjutnya unsur keenam yang ada di dalam novel yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini terdiri dari yang pertama itu personifikasi. Personifikasi yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda mati dengan memberikan berbagai macam ciri manusia. Lalu yang kedua yaitu kiasan atau perumpamaan. Kiasan ini merupakan gaya bahasa yang menggambarkan dengan cara mempersamakan. Dan yang ketiga yaitu hiperbola. Hiperbola yaitu gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan dengan tujuan memberikan efek yang berlebihan pada sebuah cerita. And the last elements of novel is background. Background is the setting or fulcrum of the story, is a description of the place and time, or all the situation in which the event occur. Dan selanjutnya, unsur terakhir yang ada di dalam novel yaitu latar belakang. Jadi, dalam sebuah novel atau cerita, latar belakang adalah deskripsi tempat dan waktu, atau semua situasi di mana peristiwa itu terjadi. Setting ini berkaitan erat dengan tokoh atau pelaku dalam suatu peristiwa, ataupun tempat, waktu, dan suasana dalam cerita novel yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi misalnya seperti di tepi hutan, di desa, dahulu kala, dan lain-lain. Okay, the next explanation is about types of novel. Jadi, penjelasan selanjutnya ini mengenai tentang tipe-tipe dari sebuah novel. Novel are divided into three types. The first type of novel is based on real or not real event, namely fiction novel and non-fiction novel. The second is based on story genre, namely romantic novel, comedy novel, inspirational novel, and other. And the last is based on content and character, namely teen lit novel, chick lit novel, and adult novel. Nah, novel ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan kejadian nyata atau tidak nyata. Jenisnya itu novel fiksi. Novel fiksi adalah jenis novel yang tidak nyata atau tidak terjadi di dunia nyata. Nah, novel ini merupakan karya fiksi dari seorang pengarang. Contoh dari novel fiksi ini
adalah seperti Harry Potter, The Hobbit, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi ini adalah jenis novel yang diangkat dari kisah nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya yaitu seperti novel Laskar Pelangi. Tipe novel yang kedua yaitu berdasarkan genre cerita. Novel yang berdasarkan genre cerita ini yaitu romantic novel, yaitu novel yang memiliki genre yang romantis, yaitu jenis novel yang menggambarkan kasih sayang dan cinta antar manusia. Contohnya novel When Love is Exalted, Harley Quinn, dan lain-lain. Lalu komedi novel yang menceritakan tentang komedi atau hal-hal yang berhubungan dengan yang lucu-lucu. Contohnya itu Marmut Pink, Kambing Jantan. Lalu selanjutnya yaitu novel inspiratif. Nah, novel inspiratif ini merupakan jenis novel yang berisi tentang kisah-kisah yang inspiratif. Contohnya novel Negara Lima Menara. Tipe novel yang terakhir yaitu berdasarkan konten dan karakter, yaitu yang pertama novel teen lit. Novel ini merupakan novel yang berisi tentang kisah remaja. Contohnya novel Dialova. Lalu yang kedua yaitu novel chick lit, merupakan jenis novel yang menceritakan kisah seorang wanita muda dengan berbagai masalah. Contohnya adalah novel Nona Jutek. Dan yang terakhir yaitu novel dewasa. Novel ini merupakan jenis novel yang menceritakan kisah orang dewasa. Contohnya novel Saman dan Larung. And next, the last explanation is about characteristic novel. Nah, kita sampai pada penjelasan terakhir mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari novel. Novel has its own characteristic. This characteristic consists of the first is written with a narration and supported by a description to describe the atmosphere in the novel. The second is has a complex plot and has a wide scale. The third is the word count is more than 10,000 words. And next, the number of novel page at least 100 page, unless there are more character in the novel. Nah, jadi sebuah novel memiliki ciri khasnya sendiri. Ciri-ciri tersebut terdiri dari yang pertama itu ditulis dengan narasi dan didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana dalam cerita novel. Lalu, yang kedua, memiliki alur atau plot yang kompleks dan memiliki skala yang luas. Yang ketiga, jumlah kata yang ada di dalam novel itu lebih dari 10.000 kata. Lalu, jumlah halaman novelnya juga setidaknya harus ada 100 halaman. Dan yang terakhir, yaitu di dalam novel ada lebih banyak karakter daripada dengan cerita-cerita lainnya. Okay everyone, maybe enough the explanation from me. Sorry if there are many mistakes, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.